Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah proyek militer rahasia di tengah perang dingin bisa jadi jaringan global yang sekarang kita pakai buat segala hal? Nah, inilah kisah luar biasa tentang bagaimana internet lahir, berevolusi, dan ya mengubah dunia kita selamanya. Oke, jadi pertanyaan utamanya ini, gimana caranya jaringan super rahasia ini bisa berubah jadi tempat kita nonton video, belanja online, sampai bangun bisnis global? Perjalanannya ini penuh dengan inovasi, kejeniusan, dan sedikit keberuntungan juga sih. Semuanya itu dimulai bukan buat cari untung, tapi karena kebutuhan militer. Yuk kita mundur ke tahun 1960-an, pas cikal bakal internet yang namanya ARPANET pertama kali digagas oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Coba dilihat perbandingan di slide ini. Teknologi di balik ARPANET itu benar-benar revolusioner. Jaringan telepon zaman dulu kan pakai circuit switching, jadi satu jalur khusus gitu. Kalau jalurnya putus, ya udah koneksi hilang. Nah, ARPANET ini beda. Dia pakai paket switching. Data dipecah jadi paket-paket kecil, terus masing-masing paket ini cari rute sendiri yang paling cepat. Jadi kalau satu jalan rusak, paketnya bisa lewat jalan lain. Inilah kuncinya, sebuah jaringan yang nggak terpusat dan dirancang buat bertahan dari serangan. Dan perkembangannya ini cepat banget loh. Tahun 1966, ada seorang bernama Bob Taylor di ARPA yang udah frustrasi karena harus pakai 3 terminal komputer yang beda buat mengakses 3 komputer riset. Dia bilang, masa nggak bisa sih ada satu terminal yang bisa nyambung kemana aja? Dia berhasil dapat dana, dan cuma 3 tahun kemudian di 1969, 4 universitas pertama, UCLA, Stanford, UCSB, sama University of Utah, akhirnya berhasil terhubung. Nah, ini dia momen ikoniknya. Tanggal 29 Oktober tahun 1969, seorang mahasiswa di UCLA coba ngirim pesan pertamanya ke Stanford. Rencananya sih mau ngetik login, tapi sistemnya malah crash pas baru ngetik 2 huruf. Jadi pesan pertama yang pernah terkirim di cikal bakal internet adalah "Lo". Kebayang nggak? Sebuah awal yang sederhana banget buat sebuah revolusi global. Oke, jadi ARPANET itu kan jaringan tertutup, cuma buat militer sama peneliti. Terus gimana ceritanya kok bisa terbuka dan kita semua bisa pakai? Kuncinya ada di 2 inovasi besar. Inovasi yang pertama itu namanya TCP/IP. Anggap aja ini semacam bahasa universal buat komputer. Sebelum ada TCP/IP, jaringan yang beda-beda itu nggak bisa saling ngobrol. Nah, protokol inilah yang akhirnya nyiptain standar komunikasi biar jaringan dari berbagai jaringan bisa nyambung. Secara teknis, inilah yang mengubah ARPANET jadi internet yang sesungguhnya di tahun 1983. Tapi, internet waktu itu masih ribet, isinya teks semua. Nah, terus muncullah World Wide Web di awal tahun 90-an. Penting nih, web itu bukan internetnya, tapi cara kita mengakses informasi di dalamnya. Dengan adanya hyperlink, gambar, dan browser grafis, internet tiba-tiba jadi gampang dipakai dan menarik buat orang awam. Nah, dari sinilah ledakan penggunaannya dimulai. Oke, sementara internet meledak di seluruh dunia, gimana ceritanya di Indonesia? Ternyata, koneksi awal kita itu bukan datang dari proyek pemerintah yang besar-besaran, tapi justru dari inisiatif-inisiatif kecil yang penuh akal. Jadi di tahun 1980-an itu, sebenarnya udah ada proyek namanya UNINET yang nyambungin 5 universitas besar di Indonesia. Tapi ya gitu, karena infrastruktur telepon zaman itu masih terbatas banget, proyeknya jadi nggak berkembang. Ini justru membuka jalan buat para perintis buat nyari cara lain. Dan inilah dia para pahlawan tanpa tanda jasanya. Di tempat yang beda-beda, mereka ini ngebangun potongan-potongan awal jaringan di Indonesia. Di ITB, anak-anak amati radio ngoprek frekuensi buat saling nyambung. Di luar negeri, mahasiswa kita bikin milis buat jadi semacam kantor pos digital pertama. Terus ada juga lembaga kayak BPT dan LAPAN yang ngebangun gerbang-gerbang awal. Inilah fondasi komunitas internet Indonesia, yang dibangun bukan dari satu rencana besar, tapi dari semangat gotong royong dan akal-akalan. Akhirnya, di tahun 1994, lahirlah penyedia layanan internet komersial pertama, namanya IPTECnet. Dan tahu nggak kecepatan koneksi awal yang nyambungin Indonesia ke dunia? Cuma 64 kilobit per detik. Biar kebayang, kecepatan segitu tuh ribuan kali lebih lambat dari internet rumahan sekarang. Mau download satu lagu aja bisa berjam-jam. Begitu internet jadi milik publik, dunia keuangan langsung lihat ini sebagai peluang emas. Nah, inilah yang memicu salah satu periode paling gila dan spekulatif dalam sejarah ekonomi modern yang kita kenal sebagai gelembung.com. Pemicunya apa? IPO Netscape tahun 1995. Bayangin, perusahaan pembuat browser web yang bahkan belum untung, tiba-tiba pasarnya ngasih nilai hampir $3 miliar.
Ini kayak ngasih sinyal ke seluruh dunia. Ada harta karun di dunia maya. Suasananya waktu itu liar banget, sampai ada celetukan kayak gini. Intinya, selama nama perusahaan kamu ada embel-embel.com-nya, investor pasti bakal ngelempar duit. Model bisnisnya gimana? Rencana untungnya kapan? Itu urusan nanti. Yang penting ada .com-nya dulu. Dan data di slide ini nunjukin segila apa situasinya. Coba lihat deh lonjakan drastis itu. Di puncaknya tahun 1999, hampir 40% dari semua investasi modal Ventura itu disuntikin ke perusahaan internet. Semua pemodal pada lomba-lombaan ngedanain startup berikutnya berharap bisa jadi kaya mendadak. Nah, ini poin pentingnya. Logika bisnis yang keliru saat itu. Prinsipnya itu get big fast, alias jadi besar dulu, untung belakangan. Perusahaan-perusahaan ini bakar duit investor buat pasang iklan gila-gilaan, ngasih promosi gede-gedean, cuma buat ngerebut pasar. Mereka berharap, entah gimana caranya, keuntungan bakal datang nanti. Tentu saja pesta itu nggak bertahan selamanya. Mulai tahun 2000, gelembungnya pecah. Investor mulai sadar kalau banyak dari perusahaan ini nggak bakal pernah untung. Pasar saham langsung anjlok, dan nilai rata-rata perusahaan .com itu jatuh sampai 75%. Miliaran dolar nilai pasar hilang gitu aja. Kehancuran .com emang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, dari puing-puingnya itu lahirlah internet yang kita kenal sekarang, dengan warisan yang cukup kompleks. Jadi apa yang tersisa dari semua itu? Pertama, perusahaan yang model bisnisnya emang kuat, kayak Amazon dan eBay. Mereka bisa bertahan dan malah jadi raksasa. Yang lebih penting lagi, investasi gila-gilaan pas era gelembung itu udah ngebangun infrastruktur fisik, kabel serat optik yang jadi tulang punggung internet kita sekarang. Dan tentu aja, dunia dapat pelajaran berharga tentang valuasi dan bisnis yang berkelanjutan. Slide ini benar-benar ngerangkum dualitas internet sekarang. Di satu sisi, internet ngasih kita komunikasi global, tapi di sisi lain, yang ngebuka pintu buat kejahatan cyber. Internet itu sumber pengetahuan tanpa batas, sekaligus penyebar misinformasi paling cepat. Dia nyiptain peluang ekonomi baru, tapi juga nimbulin masalah sosial dan kekhawatiran soal privasi yang serius. Benar-benar pedang bermata dua yang ngebentuk zaman kita sekarang. Dari pesan lo yang gagal terkirim sampai ke dunia yang terhubung secara instan. Ini perjalanan 50 tahun yang luar biasa banget. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, kalau dalam 50 tahun terakhir aja perubahannya bisa sedahsyat ini, apa yang bakal terjadi 50 tahun ke depan? Kemana ya teknologi ini bakal membawa kita selanjutnya?